Kita awali Kompas Siang dengan informasi Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pada hari Selasa pasukannya telah melakukan pencegatan dan pemeriksaan berdasarkan hak kunjung terhadap kapal MT Tiffany yang diduga oleh Amerika Serikat berkaitan dengan aktivitas ilegal Iran. Rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat memperlihatkan pasukan yang diterjunkan dari helikopter sebelum menaiki kapal tersebut. Kapal MT Tiffany dideskripsikan sebagai kapal tanpa status kewarganegaraan yang terkena sanksi terkait dengan dugaan aktivitas ilegal Iran. Pentagon menyebut bahwa operasi itu berlangsung di dalam wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau Indo-PACOM dan diselesaikan tanpa insiden. Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan berhasil meningkatkan kesiapan tempur secara signifikan dengan mempercepat pengisian ulang persediaan rudal dan drone selama periode gencatan senjata. Hal ini dilaporkan media Iran dengan mengutip pernyataan Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran, Majid Mousavi. Ia menyatakan di tengah gencatan senjata AS dan Iran, pihaknya telah meningkatkan dan memperbaharui kemampuan rudal dan drone dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada sebelum perang. Sementara Iran belum memutuskan apakah akan kembali ke meja perundingan atau tidak untuk menyelesaikan konflik. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memberi peringatan keras melalui media sosial X bahwa Iran telah menyiapkan kartu baru yang siap dibuka di medan perang jika Amerika Serikat terus menekan. Ghalibaf menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak punya niat tulus bernegosiasi. Apa yang dilakukan Washington dinilai hanya taktik mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan diri melalui ancaman dan kebohongan media. Dalam akun X, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menulis Donald Trump tidak menginginkan negosiasi. Ia sedang mencoba mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan diri melalui ancaman dan kebohongan media. Selama 2 minggu terakhir kami telah mempersiapkan diri untuk mengungkap kartu-kartu baru di medan perang. Jika gencatan senjata gagal, situasi tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Transit di Selat Hormuz tetap berada di bawah otoritas Republik Islam dan blokade tidak akan pernah bisa diterima. Kami tidak akan bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman. Saudara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video terbaru saat pasukan militernya menegakkan blokade maritim di sepanjang garis pantai Iran. Warship 115, you are entering an area of a military blockade. This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. Dalam video singkat terdengar komunikasi radio yang intens antara kapal perusak USS Rafael Peralta dengan beberapa kapal kargo yang mencoba melintasi zona terlarang. Hingga hari ini dilaporkan sebanyak 27 kapal komersial telah dipaksa untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan asal mereka di Iran. Saudara, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran berakhir hari ini. Donald Trump menyatakan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Sementara Iran justru memberi sinyal siap perang lagi dan enggan berunding jilid 2 di Pakistan karena AS. Di tengah rencana perundingan tahap selanjutnya yang belum menemui titik terang, kedua negara menunjukkan isyarat siap andai perang berlanjut.
Negosiasi lanjutan terancam batal karena Iran belum memastikan akan menghadirinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, pada Senin waktu setempat menyatakan bahwa Teheran belum memiliki rencana untuk menghadiri pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Hingga saat ini, Iran juga belum membuat kesepakatan apapun terkait dengan rencana perundingan putaran kedua di akhir masa gencatan senjata. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dikabarkan akan berangkat ke Pakistan untuk kembali memimpin delegasi Amerika berunding dengan Iran. Sebelumnya, Trump sempat menyebut Vance tidak akan ikut dalam perundingan di Islamabad nanti. Namun, pernyataan Trump tersebut direvisi pihak Gedung Putih dengan memastikan Vance akan tetap memimpin delegasi berunding dengan Iran. Dalam akun Truth Social, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menawarkan kesepakatan yang adil dan masuk akal. Jika Iran menolak, maka Amerika Serikat mengklaim akan melumpuhkan setiap pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, Siti Mutiah Setiawati menilai ada poin-poin dalam perundingan sebelumnya yang tak mungkin dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak sehingga menghambat kesepakatan. Di antaranya permintaan Amerika soal Selat Hormuz dan permintaan Iran agar Amerika Serikat membayar ganti rugi atas seluruh kerusakan dampak serangan Amerika di Iran. Ya, karena yang diajukan oleh Amerika Serikat 15 poin itu memang tidak bisa dilaksanakan ya, karena tuntutan bahwa Selat Hormuz harus dibuka misalnya, kemudian Iran harus melepas bantuannya untuk Houthi, untuk Hizbullah, untuk Hamas, untuk komunitas Syiah di Suriah dan Irak, itu suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Iran. Jadi perundingan itu kan syaratnya harus saling memberi dan menerima. Amerika Serikat itu nampaknya hanya menuntut saja. Tapi demikian juga dengan Iran, bahwa Iran mengajukan tuntutan untuk supaya Amerika Serikat membayar semua kerugian perang itu juga tidak masuk akal, sehingga itu memang tidak dicapai kesepakatan. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran selama 2 pekan berakhir pada 22 April waktu setempat. Namun, jelang jangka waktu gencatan senjata berakhir, Presiden AS Donald Trump justru memperpanjang waktu gencatan senjata sampai waktu yang belum ditentukan. Saudara, situs sejarah Kastil Syama'a yang terletak di distrik Tayer, Lebanon Selatan dikuasai Israel pada Selasa setelah serangan dan pendudukan kota tersebut oleh pasukan darat Israel. Situs bersejarah tersebut kini berfungsi sebagai pos pengamatan di dataran tinggi dalam zona keamanan yang baru dibentuk oleh Israel yang membentang sejauh 5 hingga 10 km dan mencakup lebih dari 50 kecamatan termasuk Syama'a. Rekaman tambahan memperlihatkan kepulan asap membumbung dari rumah-rumah di kota tersebut. Sementara itu, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai operasi tempur divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman langsung terhadap warga di Israel Utara. Mereka mengaku telah melumpuhkan 250 anggota Hizbullah, menghancurkan lebih dari 405 infrastruktur dan menemukan lebih dari 1.000 senjata dan amunisi di Lebanon Selatan.
Tim penyelamat mengevakuasi jenazah 2 orang yang dilaporkan hilang usai serangan udara Israel di jembatan Sungai Litani, Lebanon. Kedua korban sedang menyeberang jembatan menggunakan mobil ketika tiba-tiba serangan Israel menghantam lokasi itu. Bulldozer dikerahkan mencari korban di tengah puing-puing bangunan dan mobil yang hancur akibat serangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kekuatan militernya lebih unggul atas kekuatan poros Iran di Lebanon. Ia menyebut pasukan darat dan udara telah mengendalikan kawasan itu sebagai bukti keunggulan di Lebanon Selatan. מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. Saudara, usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi Departemen Pertahanan